Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu orang tua siswa SMA Negeri 1 Surakarta yang saya hormati dan anak-anakku siswa-siswa SMA Negeri 1 Surakarta yang sangat saya banggakan. Saya berharap pada saat ini kondisi kalian semua adalah keadaan sehat walafiat. Dan kita juga berdoa pada Allah semoga wabah virus corona ini segera berakhir dan kita bisa lagi bertemu di sekolah. Pada anak-anakku, saya yakin kalian sudah kangen ya untuk datang ke sekolah, untuk belajar di sekolah, untuk melakukan aktivitas di sekolah. Tetapi karena kondisi kita saat ini belum memungkinkan dan kalian masih harus belajar secara daring atau dalam jaringan, nah untuk itu mohon bersabar. Nah pada orang tua siswa dan kepada anak-anakku, juga Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 1 Surakarta, mohon doanya. Kita tim Satuan Tugas SMA Negeri 1 Surakarta mencoba untuk melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka. Nah pada kali ini nanti kami akan memaparkan bagaimana persiapan kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 1 Surakarta. Ada beberapa tahapan yang nanti Bapak Ibu orang tua siswa dan juga anak-anakku mohon untuk dicermati apa yang harus kita lakukan saat kita nanti melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka. Nah, satu hal yang ingin kita pesankan dan saya pesankan kepada seluruh warga SMA Negeri 1 Surakarta bahwa saat nanti kita diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, kita semua harus mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh Satuan Tugas SMA Negeri 1 Surakarta itu dengan penuh disiplin. Karena kata kunci keberhasilan uji coba pembelajaran tatap muka itu adalah pada warga sekolah. Semua warga sekolah, guru, karyawan, Bapak Ibu orang tua siswa, dan juga siswa SMA Negeri 1 Surakarta. Nah, semuanya akan ikut ambil bagian dalam rangkaian uji coba pembelajaran tatap muka yang akan kita laksanakan. Namun demikian, kepada Bapak Ibu orang tua siswa dan anak-anakku, pembelajaran tatap muka yang kita rencanakan ini tidak lepas dari izin dari Satuan Tugas COVID-19 yang ada di Kota Surakarta. Kita masih akan mengajukan izin dulu diperbolehkan tidaknya kita melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Kemudian atas support dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, kita diminta membuat buku panduan untuk pembelajaran tatap muka. Nah, untuk itu video yang akan kita saksikan bersama ini adalah sebagai sosialisasi dari persiapan SMA Negeri 1 Surakarta untuk menuju pembelajaran tatap muka pada era new normal. Kita sambil berdoa mudah-mudahan virus corona ini segera sirna dan kita semua bisa kembali ke sekolah. Kita semua kangen dengan anak-anakku, Bapak Ibu guru juga ingin bertemu dengan kalian, kita juga ingin bertemu dengan orang tua siswa. Namun karena kondisi yang belum memungkinkan, anak-anakku mohon tetap bersabar dan melakukan pembelajaran jarak jauh ini dengan penuh disiplin dan tetap belajar dan belajar. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita mencoba untuk melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka ini dengan komitmen bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berangkat sekolah, pastikan kalian menggunakan masker kain, 2 lapis, dan diberi tisu. Jangan lupa untuk memasukkan masker cadangan pada tas dan diganti setiap 4 jam sekali atau lembab.
Mencuci tangan menggunakan sabun, mulai dari menggosokkan pada telapak tangan, dilanjutkan pada ruas jari, kuku jari-jari, lalu ke ibu jari, pergelangan tangan, dan punggung tangan. Siswa yang boleh mengikuti pembelajaran offline adalah siswa yang tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang serumah. Jangan lupa teman-teman untuk menyiapkan bekal makan dan minum untuk jam istirahat sekolah. Jangan lupa membawa alat makan sendiri, karena tidak diperkenankan untuk saling meminjam alat makan. Sebelum berangkat sekolah, pastikan berpamitan dengan orang tua dan berdoa. Bisa diantar oleh orang tua, atau bagi siswa yang berangkat sendiri, diwajibkan untuk cek perlengkapan berkendara dan menggunakan masker selama di perjalanan menuju sekolah. Dan siswa tidak diperkenankan untuk menggunakan transportasi umum. Sesampainya di sekolah, peserta didik yang diantar oleh orang tua turun di depan bagian kanan dan kiri sekolah. Saat memasuki wilayah sekolah, peserta didik melepaskan jaket serta mengikuti protokol kesehatan yang telah diatur oleh pihak sekolah. Siswa yang memasuki wilayah sekolah akan dicek suhu dan menggunakan hand sanitizer. Siswa berjalan menghampiri petugas yang ada dengan berbaris rapi dan diberi jarak minimal 1,5 meter. Peserta didik maupun guru tidak boleh ada yang saling kontak fisik. Murid yang mengendarai motor langsung belok ke kanan ke arah parkiran dan memarkirkan motor dengan rapi dengan jarak antara motor minimal 1,5 meter. Peserta didik pengendara motor memasuki dalam sekolah setelah dicek suhu dan disemprotkan hand sanitizer melalui pintu depan masjid atau utara toilet. Jika suhu tubuh melebihi 37,3 derajat Celcius, maka akan diarahkan oleh petugas untuk ke lobi dan cek ulang suhu. Tetapi jika suhu tetap lebih dari 37,3 derajat Celcius, siswa diminta untuk pulang dan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan dipantau oleh tim kesehatan satuan pendidikan. Bagi siswa yang melewati lobi, rute menuju kelas adalah lorong timur ruang guru ke utara, melewati lab biologi, dan belok ke kiri menuju ruang kelas 12 MIPA 4 sampai 12 MIPA 6. Sebagian jalan lurus ke utara arah koperasi siswa, lalu belok ke timur untuk menuju ruang kelas 12 MIPA 8 dan kelas 12 IPS 2. Selama perjalanan menuju kelas, peserta didik dilarang untuk kontak fisik dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Dalam satu kelas, terdiri maksimal 50% dari jumlah peserta didik. 15 menit sebelum kelas digunakan, petugas kebersihan sekolah akan membersihkan kelas dan menyemprotkan disinfektan ke seluruh ruang kelas yang akan digunakan.
Siswa duduk sesuai denah yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Terdapat nomor absen siswa, dan siswa duduk sesuai nomor absen tersebut. Siswa tidak diperkenankan untuk berpindah tempat duduk ataupun bertukar tempat duduk. Sebelum masuk ke kelas, jangan lupa untuk cuci tangan di wastafel terdekat atau menggunakan hand sanitizer. Saat memasuki kelas, tetap jaga jarak minimal 1,5 meter. Guru dan murid wajib menggunakan masker atau face shield. Guru tidak diperkenankan untuk keliling ruang kelas, dan guru tidak diperkenankan untuk menyuruh siswa mengerjakan soal di papan tulis. Jam KBM tidak diperbolehkan untuk melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh sekolah. Pada jam KBM, menggunakan link-link khusus sehingga tidak ada kontak fisik. Saat meninggalkan kelas, guru dan peserta didik jangan lupa mencuci tangan di wastafel terdekat. Pada saat jam istirahat, peserta didik tidak diperkenankan untuk meninggalkan tempat duduk. Peserta didik istirahat dengan memakan bekal yang telah dipersiapkan dari rumah. Jangan lupa untuk berdoa sebelum makan, dan jangan lupa untuk mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Saat meninggalkan kelas, peserta didik menjaga jarak minimal 1,5 meter. Setelah kelas selesai digunakan, kelas akan disemprot disinfektan kembali dan dibersihkan oleh tim sekolah. Sebagian peserta didik melewati masjid dan sebagiannya melewati lab biologi, lalu belok ke arah ruang guru dan keluar melalui lobi. Penjemput siswa menunggu di lokasi yang telah ditetapkan oleh sekolah dan tetap menjaga jarak atau antrian yang disiapkan oleh sekolah minimal 1,5 meter. Bagi siswa yang membawa motor, langsung ke area parkiran, lalu mengambil motor dan segera pulang. Jangan lupa, saat meninggalkan sekolah, peserta didik mencuci tangan dengan sabun atau bisa menggunakan hand sanitizer. Jika setelah pulang sekolah, peserta didik mengalami gejala umum
seperti demam di atas 37,3 derajat, batuk, pilek, sakit tenggorokan, serta sesak nafas, dimohon untuk peserta didik segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.